Ayat hafalan, Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara sekalian, kita mengingat ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, hal itu tidak berarti bahwa dia itu boleh untuk mengobrak-abrik hari Sabat sekena-kenanya saja, saudara. Kalau lagi baik untuk dijalankan, dijalankan. Kalau lagi kurang baik untuk dijalankan, maka ya sudah, tidak usah dijalankan, boleh dikesampingkan. Tidak demikian, saudara. Kadang-kadang orang Kristen zaman sekarang, saudara, merasa bahwa kita adalah pengikut Yesus dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, Sabat merupakan salah satu perintah yang boleh kita abaikan. Kita bahkan tidak terlalu serius, saudara, untuk mempertimbangkan sebetulnya Sabat itu apa. Sebaliknya, saudara, ketika dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, hal itu bahwa berarti Sabat itu semuanya merujuk kepada Dia. Sabat yang pada dasarnya adalah satu buah perintah yang memberikan kepada kita adanya pembebasan. Maka kita mengingat bahwa pembebasan sejati ada di dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan di dalam belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan, dan dalam segala kesederhanaan kami untuk kami boleh membaca kitab suci kami dengan baik. Pimpinlah kami untuk kami boleh memiliki pengertian dan kehidupan kami pun dibentuk seturut dengan pengertian yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal yang ke-6. Hari ini kita membaca mulai dari ayat 20 sampai ayat 49. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kamu mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang telah mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan sangat besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih baik daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak menarik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali ke sedalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Karena banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengingat ya, Tuhan Yesus setelah memilih para muridnya, maka dia pun melakukan banyak mujizat-mujizat, di mana ada kuasa yang besar hadir di dalam dirinya dia, saudara. Dan kita mendapati, saudara, hal ini seperti kayak satu buah gambaran ya, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang besar, ada para muridnya, dan nantinya sudah para muridnya juga akan menerima kuasa dari Tuhan Yesus sudah ketika Roh Kudus itu turun ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar juga sudah. Dan ini bukan sekedar mujizat ya, karena kita mendapati setelah itu kuasa-kuasa yang besar itu adalah kuasa yang merupakan satu buah penanda hadirnya kerajaan sorga yang sedang diusung oleh Tuhan Yesus. Kerajaan yang macam apa itu sudah? Kerajaan yang akan dijelaskan di dalam pasal 6 ayat 20 ke bawah sudah. Kerajaan itu adalah satu buah kerajaan yang ramah terhadap orang yang saat-saat ini sedang tertindas oleh sistem yang tidak adil, yaitu mereka yang miskin, mereka kesulitan makan, mereka kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari mereka yang berduka, mereka yang lapar, mereka yang kesulitan, saudara. Nah, itu akan dipulihkan, mereka akan mendapatkan tempat yang baik di dalam kerajaan surga. Sementara mereka yang saat ini kaya, mereka yang saat ini kenyang, mereka yang saat ini tertawa, mereka akan menemukan ganjaran mereka, saudara. Nah, saudara, tentu saja ini tidak berarti bahwa Anda itu tidak boleh kaya secara keuangan. Anda tidak boleh bersuka cita atau tertawa, saudara. Tentu saja bukan itu artinya, saudara. Lalu artinya apa, saudara? Artinya adalah di tengah-tengah satu buah sistem dunia yang menindas, satu buah sistem dunia yang buruk, saudara, maka ketika kerajaan surga datang, maka sistem itu akan dihancurkan, akan dikalahkan. Dunia yang bergerak dengan satu buah sistem yang jahat itu akan dikalahkan oleh datangnya kerajaan surga. Dan ketika kerajaan surga itu datang, mari kita bersiap-siap, akan ada satu buah pemerintahan, akan ada struktur sosial, dan akan ada cara berkerajaan yang sangat berbeda dengan kerajaan dunia kita, saudara. Saudara, saya beberapa kali memberikan contoh ini, saudara. Kalau kita tahu, saudara, di dalam dunia saat ini, sebetulnya di dalam zaman dulu juga sama sih, saudara ya, yaitu kita tahu ya, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah satu buah sistem dunia yang tidak terutama bergerak karena belas kasihan, tidak terutama bergerak karena kebenaran, tidak terutama bergerak karena kepentingan bersama. Namun sudah bergeraknya karena apa? Bergeraknya adalah karena kuasa, karena penindasan, saudara. Ambil contoh sederhana saja, saudara. Kita itu adalah orang-orang yang menyukai kalau ada barang-barang murah. Betul ya? Anda pegang handphone lah, Anda pegang laptop dan lain sebagainya, beli mobil dan lain sebagainya. Kita itu menyukai barang-barang murah, saudara. Tapi kita tahu ya, barang itu bisa murah karena apa? Oke, ada beberapa unsur-unsur yang positif mungkin ya. Misalkan ya, efisiensi kerja. Misalkan segmentasi kerja yang baik. Misalkan kalau Anda itu bisa melakukan satu buah produksi massal sehingga harga per piece-nya bisa jauh lebih murah. Nah, itu oke, sudah. Namun ya, tidak bisa diingkari bahwa seringkali harga murah itu timbul karena apa, saudara? Timbul karena ada ongkos tenaga kerja yang juga sangat ditekan, saudara. Yang mana kita tidak terlalu pedulikan ya tentang mereka itu jadi seperti apa, saudara. Anda akan tahu, saudara, bahwa peraturan pekerjaan ya tentang sistem kontrak dan lain sebagainya itu kalau bisa mendapatkan upah tenaga kerja yang semurah mungkin sehingga harga bisa ditekan semurah mungkin. Kalau harga ditekan semurah mungkin maka diharapkan omset bisa naik, saudara. Kalau omset bisa naik, maka siapa yang memegang keuntungan? Ya orang-orang yang ada di atas. Bagaimana dengan buruh-buruh? Ya udah terserah lah. Itu kalau bisa itu jadi urusannya negara lah, buruh-buruh itu. Nah, kita mendapati, saudara, itu terjadi hampir di mana-mana loh, saudara. Kalau saudara kita berpikir-pikir, kenapa ya kok foreign investment nggak mau masuk ke dalam satu buah negara, saudara? Berbagai macam ya alasannya. Salah satunya kepastian hukumnya bagaimana. Tapi alasan lainnya adalah tenaga kerjanya bagaimana di sana? Murah nggak? Jangan-jangan negaranya sangat protek tenaga kerjanya sehingga upah minimumnya itu ditinggikan. Waduh, kami nggak mau. Kami kalau bisa cari saja ke dalam negara yang para pejabatnya itu bisa diajak kong kali kong sehingga ongkos tenaga kerja boleh dibikin sangat murah.
Itu kalau bisa ya bikin saja pabriknya di sana supaya produk yang dihasilkan lebih murah, saudara. Intinya, saudara, kita mendapati bahwa dunia kita adalah satu buah dunia yang menjadi gemerlap, yang menjadi maju dalam tanda kutip, yang menjadi produktif, saudara, karena memang ada orang-orang yang ditekan, ada ketidakadilan, ada penindasan, saudara, ada perlakuan yang sangat tidak adil kepada golongan-golongan manusia tertentu, dan hal itu menghasilkan barang-barang yang mungkin saudara dan saya sangat senang untuk menikmatinya, saudara, entah itu teknologi, entah itu apapun saja, saudara. Saudara coba bayangkan ya, kalau Anda itu makan semangkuk mie, saudara, untuk semangkuk mie itu bisa sampai ke dalam tangan Anda, saudara, di baliknya itu kan ada nilai tambah yang dilakukan oleh banyak sekali orang, saudara. Ada orang yang mengolah dari terigu itu menjadi mie, ada orang yang mengolah dari gandum menjadi terigu, ada orang yang mengantarkan itu sampai ke dalam rumah Anda, saudara, supir dan lain sebagainya. Saudara coba pikirkan, apakah semua di antara mereka itu melakukannya sambil tersenyum? Mereka melakukannya dengan satu buah pemikiran bahwa saya lakukan ini supaya menjadi nilai tambah bagi orang lain, atau mereka lakukan secara terpaksa, saudara. Jangan-jangan ongkosnya mereka sangat murah, saudara. Mereka melakukan itu secara terpaksa. Dan karena mereka itu murah, sehingga kita bisa mendapatkan diskonnya, sehingga kita sampai bakminya di dalam tangan kita itu sudah murah, enak, banyak lagi, saudara. Saudara, waktu kita menikmati dengan sukacita, dengan senang, saudara, sambil kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memeliharakan kami melalui bakmi yang enak dan murah dan banyak ini, saudara. Saudara, di balik bakmi itu sudah ada orang-orang yang menangis, saudara, karena gajinya kurang, karena upahnya kurang, saudara, atau karena mereka ditekan dan lain sebagainya, saudara. Nah, yang tidak terlalu punya banyak pilihan, saudara, itu adalah satu buah sistem dunia yang jahat, saudara. Dan kita mendapat ya, sistem dunia seperti itu suatu hari nanti akan dipatahkan oleh Tuhan, saudara. Maka dikatakan bahwa berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, berbahagialah kamu yang miskin, karena orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang menangis, orang berduka itu akan punya tempat di kerajaan sorga. Kerajaan sorga akan bertindak adil, akan memberikan apa yang harus diterima oleh orang-orang yang saat ini sedang ditindas, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ini bukan sekedar gak boleh kaya, atau gak boleh tertawa, atau gak boleh senang, saudara. Bukan, saudara. Tetapi sistem dunia yang buruk itu akan ditunggang balikkan, saudara. Maka anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan itu akan menerima anugerah Tuhan di mana dia itu akan diangkat, saudara. Cerita kerajaan sorga, saudara. Oke, kalau kita itu sudah berada dalam posisi yang baik, kalau kita itu diangkat, kita diberikan jaminan oleh Tuhan, saudara, maka apa yang ada dalam pikiran kita, saudara? Seringkali ya, mungkin tidak terlalu kita sadari ya, yang kita pikirkan adalah, sekarang waktunya saya, sekarang giliran saya, dan sekarang ketika saya berkuasa, waktunya saya bisa melakukan banyak hal yang enak. Sekarang kan waktunya kami untuk kenyang, sekarang waktunya kami untuk punya kerajaan yang menguasai, sekarang waktunya kami untuk tertawa. Anda ingat ya, pada waktu tahun 98 di Indonesia itu terjadi satu buah reformasi yang besar, saudara, di dalam struktur politik dan pemerintahan negara kita, saudara. Rezim Orde Baru, saudara, yang dianggap rezim yang sangat korup, di mana kekayaan negara itu dikuasai oleh segelintir orang karena ada begitu banyak korupsi, lalu kolusi, lalu nepotisme, saudara. Itu segelintir orang saja menguasai kekayaan negara yang sangat banyak, saudara. Maka mereka pun digulingkan, saudara. Setelah Orde Baru digulingkan, saudara, muncul Orde Reformasi, saudara. Maka orang-orangnya ganti, personel-personelnya ganti. Pertanyaannya, saudara, setelah orang-orangnya ganti, personel-personelnya ganti, apakah, saudara, distribusi kemakmuran itu jadi jatuh kepada masyarakat yang miskin, orang-orang yang di bawah? Seringkali tidak, saudara. Ini adalah pertempuran antara elit saja. Yang tadi yang ini berkuasa, yang ini tidak berkuasa. Rakyat yang miskin, saudara. Setelah terjadi perbalikan, saudara, ya yang ini gak berkuasa, yang ini berkuasa, rakyat tetap miskin. Itu cuma beda posisi saja, saudara. Gak ada perbedaan software, saudara. Sementara yang disajikan di dalam bagian ini, saudara, oke, ada pembalikan posisi, tetapi ketika kita mungkin berpikir, sekarang waktunya kita punya kerajaan, sekarang waktunya kita yang tertawa, bukan lagi mereka. Tadi kita cuma menangis, sekarang waktunya kita tertawa sebagai orang yang mempunyai kerajaan. Sekarang waktunya kita mengenyangkan perut kita, dan mereka, giliran mereka untuk menangis, sudah. Ternyata di dalam perikop selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan, bagi kamu yang adalah mempunyai kerajaan surga, kamu adalah orang-orang yang harus mengasihi musuh-musuhmu. Ini berbeda, saudara. Bukan setelah kamu ada di atas, kamu bisa membalas dendam. Tapi setelah kamu di atas, kamu harus mengasihi musuh-musuhmu. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang overwhelmed dengan kerajaan surga akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka terutama akan berespon terhadap dirinya Allah. Kami anak Allah dan kami berespon terhadap diri Allah. Bukan berespon kepada tindakan orang lain kepada kita. Nah, dikatakan, saudara ya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan dia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu, janganlah meminta kembali. Kepada orang yang mengambil kepunyaanmu, dan sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi saudara, umat Tuhan itu berespon di dalam kerajaan surga terhadap tindakan dari Tuhan Allah. Bukan kalau mereka jahat, saya berespon kepada kejahatan mereka. Bukan kalau mereka baik, saya berespon kepada kebaikan mereka. Orang-orang berdosa pun juga melakukan hal itu, saudara. Kadang-kadang ada ucapan menggelikan yang juga bisa diucapkan oleh orang Kristen, saudara. Kalau ada orang baik sama saya rela untuk juga baik sama dia. Tapi kalau kamu berani jahat sama saya akan balas 5 kali lipat, lebih jahat lagi. Nah itu konyol, saudara. Orang Kristen itu, umat Tuhan itu orang-orang yang empunya kerajaan sorga, bukanlah orang-orang yang terutama berespon kepada hal-hal kecil, hal-hal yang merupakan tindakan-tindakan orang lain kepada kita. Entah itu kejahatan ataupun kebaikan, saudara. Kita akan melakukan kebaikan, kita akan memberi, kita akan mengasihi, bukan karena mereka sudah mengasihi, dan juga bukan karena mereka membenci atau berbuat jahat kepada kita. Tapi karena kita adalah anak dari Allah, anak dari Bapa yang di sorga. Dia adalah dia yang baik terhadap setiap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga adalah murah hati. Oleh karena itu sudah kita melihat perikop selanjutnya adalah jangan menghakimi. Nah, itu bukan panggilan kita untuk marah terhadap kemurah hatian Tuhan, sudah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, sudah, Allah kita kan memang adalah Allah yang murah hati, sudah. Kadang-kadang kemurah hatian Allah itu bisa membuat kita kesal. Karena Tuhan Allah itu seringkali juga murah hati kepada orang-orang yang kita anggap mengesalkan. Tuhan Allah itu juga berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, kan sudah ya. Jadi kata-katanya seperti ini, sudah ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Allah baik terhadap orang-orang jahat. Itu seringkali jadi masalah buat kita, sudah. Oke, kalau Allah itu adalah Allah yang baik, saudara. Allah yang baik kepada kita juga oke. Allah yang baik kepada saudara-saudara kita juga oke. Tapi Allah baik kepada orang jahat, apalagi orang yang jahat kepada kita, itu seringkali jadi problem bagi kita, saudara. Tetapi saudara, kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga yang berespon terhadap sikap yang adalah sikapnya Allah, saudara. Maka kita dipanggil juga demikian, saudara. Maka selanjutnya dikatakan, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu merasa tidak terima kalau Tuhan itu baik juga kepada orang yang kamu anggap musuh, orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan kamu gak terima, jangan kamu pergi untuk hobi menghakimi, saudara. Anda yang hobi untuk menghakimi, ingat ya, kalau takaran yang sama dipakai untuk menghakimi kamu sendiri, kira-kira bagaimana? Kalau kita merasa kita harus hakimi, kita mesti sadar ya bahwa kita sendiri juga adalah orang-orang yang tidak baik-baik amat. Kita juga adalah orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus melanjutkan ya bahwa kita itu jangan terlalu sibuk untuk ngurusin kenapa Tuhan baik kepada itu, Tuhan baik kepada itu, Tuhan baik kepada itu. Padahal ada banyak kejahatan dalam dirinya dia. Tunggu, sebelum kamu koreksi kejahatan, selumbar di sana. Ada waktu enggak untuk cek diri kita sendiri? Jangan-jangan ada terlalu banyak balok dalam diri kita. Ingat ya, sebelum kita keluarkan selumbar di mata kita, mata saudara kita, keluarkan dulu balok. Bagaimana kita bisa keluarkan selumbar di sana kalau ada balok di sini? Bagaimana kita mau menuntun orang kalau kita sendiri buta? Nanti dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Bagaimana kita koreksi orang lain kalau kita sendiri punya kesalahan yang terlalu banyak? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa leaders atau orang yang mengoreksi itu orang yang harus sempurna dulu, saya tidak ya saudara. Tetapi di sini saudara perhatikan alurnya, saudara. Kita sedang berbicara tentang kemurahan Tuhan dan kadang-kadang kita tidak terima ketika melihat Tuhan itu murah hati. Kita cenderung untuk melihat kok yang kayak begitu belum dihukum. Kalau Tuhan belum hukum, saya aja yang hukum. Saudara, kalau takaran yang sama yang dipakai untuk kita, saudara, mungkin kita jadi kena hukum juga loh, saudara. Kita mesti ingat ya. Tetapi kita bukan berarti karena saya tidak mau dihukum, saya juga tidak usah mengatakan yang buruk, saudara. Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya hal positif saja yang kita itu pikirkan. Kalau kamu memang berpikir bagaimana kamu mau menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, gak usah terlalu sibuk memikirkan tentang kemurah hatian Allah kepada orang-orang lain yang kita kepingin koreksi kalau bisa. Pertama-tama, pikirkan saja bagaimana kita menghasilkan buah-buah yang baik. Itu saja dulu kita pikirkan. Buah yang baik menghasilkan hasil yang baik. Buah yang jahat menghasilkan hasil yang jahat. Kalau kita ingin hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak kerajaan sorga, kita pertama-tama tidak berpikir bagaimana kita melakukan pembalasan setelah posisi kita di atas. Kita berpikir bagaimana kita mengasihi. Kita tidak berpikir bagaimana kita menghakimi. Karena kita juga tahu loh bahwa kita juga bukan orang yang baik-baik banget. Terus bagaimana? Ya, hidup saja secara lurus, hidup saja secara sederhana, bagaimana kita menyatakan diri, memberikan buah-buah yang baik. Justru dengan cara demikian kita bisa menghasilkan orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan juga. Menyatakan kebaikan, kebenaran, keadilan Tuhan itu bukan terutama pertama-tama melalui cara kerajinan yang tidak kedor-kedor untuk mengkoreksi semua kesalahan orang dengan standar penghakiman yang sangat tinggi khususnya untuk orang lain.
Yang sana salah, yang sana salah. Saya mau menegakkan kebenaran, keadilan, kesucian Tuhan, mempertahankan kemuliaan Tuhan dengan cara koreksi semuanya. Nggak. Jangan-jangan ketika kita koreksi semuanya dan kita sendiri itu ada lubang yang begitu, ada balok yang begitu besar di dalam mata kita dan kita tidak tahu. Itu nanti akan menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Tetapi sudah, kalau kita ingin kemuliaan Tuhan dinyatakan, keadilan Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, sudah, hidup saja dengan baik, hasilkan buah-buah yang baik, maka orang itu akan lebih bisa melihat kemuliaan Tuhan, sudah. Selanjutnya, sudah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sekalian ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti ini, jangan buru-buru mengatakan bahwa, ya, saya aman lah, saya adalah orang-orang sudah dengar pengajaran Tuhan Yesus, oke, jelas, tetapi sudah, itu mesti dikerjakan, mesti dilakukan. Dan orang-orang demikian adalah seperti orang yang meletakkan rumahnya di atas dasar batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera lubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, untuk kita itu menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, untuk kita itu melakukan apa yang baik dan menghasilkan buah pertobatan yang baik sehingga kemuliaan Allah itu akan dinyatakan, itu perlu didengar, perlu dimengerti dan diresapi, dijalankan dengan konsistensi. Maka itu akan menjadi seperti kayak rumah yang dibangun di atas batu, saudara. Saudara, begitu banyak ya orang Kristen yang punya pengajaran-pengajaran yang mungkin baik, punya doktrin-doktrin yang mungkin baik, mungkin juga suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik, saudara. Namun hidupnya tidak bisa kokoh, saudara. Begitu ada masa goncangan-goncangan yang besar, saudara, maka dia itu akan gampang roboh, saudara. Kenapa? Karena tidak dilakukan. Saudara, kita perlu menyadari ya bahwa manusia itu adalah manusia yang menurut James Smith, saudara, tidak sekedar bisa bergerak hanya karena dia itu memikirkan sesuatu itu benar. Saudara pernah tahu kan, saudara, kalau di sekolah misalkan ya, ada anak yang nakal atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, saudara, itu kadang-kadang disuruh upacara bendera lah gitu ya, atau disuruh nyanyi Indonesia Raya, kadang-kadang disuruh nyalin kitab undang-undang. Kalau dulu zamannya saya masih sekolah ya, sekarang juga mungkin sudah agak beda, sudah. Ya dilakukan seperti itu, sudah. Seolah-olah kayak kita belum mengerti aja hal-hal yang mau diajarkan di sana, sudah. Itu seperti kayak nggak bisa works kan, sudah. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan itu bukan kekurangan pengetahuan. Koruptor itu tahu nggak sih kalau korupsi itu salah? Ya tahu lah. Dia tuh tahu nggak sih kalau yang dilakukan itu adalah korupsi dan korupsi itu salah? Ya tahu. Dia bahkan tahu hukumnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, dan celahnya seperti apa. Dia tahu itu, saudara. Bukan kekurangan pengetahuan, saudara. Nah maka, saudara, untuk membuat kita itu bisa menghidupi apa yang kita ketahui, caranya bagaimana? Exercise. Dilakukan, saudara. Maka kalau kita lakukan itu satu hari, kita berlatih terus-menerus. Mungkin ada jatuh bangunnya, saudara. Tapi ketika kita lakukan itu terus-menerus, saudara, maka kita akan seperti kayak rumah yang dibangun di atas batu, saudara. Nggak gampang goncang-goncang lagi, saudara. Ketika ada keadaan yang sulit, saudara, apa yang kita sudah pelajari, kita ketahui sebagai benar, itu akan lebih bisa keluar dengan kukuh, ya. Nggak gampang goyang-goyang, saudara. Maka sekali lagi kita dipanggil untuk belajar. Pertama-tama mensyukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dijanjikan untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Ketika kerajaan Allah datang dengan fitur keadilan, kebenaran, kesucian, belas kasihan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Dan ketika diangkat oleh Tuhan, kita melihat orang-orang yang di bawah kita bukan dengan perasaan dendam atau kepingin untuk mengatakan sekarang waktunya, tapi dengan rasa mengasihi, dengan rasa kasihan juga mungkin ya terhadap musuh-musuh kita yang belum mengerti indahnya mengenal Tuhan, saudara. Kita merasa kasihan, lalu kita mengasihi, saudara. Dan kita juga tidak sibuk untuk berdebat dengan Tuhan tentang kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada banyak orang. Malah kita bersuka cita akan hal itu, karena kita tahu bahwa kita pun adalah orang-orang yang berdosa. Hal itu juga tidak berarti bahwa ya sudah, kita jadi tidak ada kepikiran tentang kesucian, keadilan, kebenaran. Namun kesucian, keadilan, kebenaran itu akan muncul ketika kita itu sendiri menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ketika itu dijalankan dengan konsisten, terus-menerus, sudah, maka kita akan menjadi semacam rumah yang kokoh. Orang kalau kepingin tahu seperti apa sih hidup mengenal Tuhan, yang baik, yang adil, yang suci, tapi juga berbelas kasihan. Ada mercy, ada justice. Ada di mana itu? Di dalam Tuhan. Lihatnya di mana? Lihatnya dalam kehidupan kita. Di dalam rumah yang dibangun di atas batu itu, saudara. Meskipun keadaan sulit akan tetap kokoh, saudara. Karena kita exercise pengajaran Tuhan Yesus, kita mengerti dengan benar, lalu kita exercise di dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Mendengar dan melakukannya. Dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama hari ini mendoakan dua buah pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama mendoakan. Dengan segala kerinduan kita berdoa, kiranya kerajaan sorga itu segera datang.
Seperti yang diharapkan di dalam doa Bapa kami, Saudara. Kita mengharapkan kerajaan sorga itu datang. Kerajaan Tuhan itu datang. Kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Itu yang kita nantikan. Sehingga terjadi kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, Saudara. Lalu yang kedua, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi. Dan ketika kita mengasihi dengan konsisten, kita pun menjadi semacam penyataan akan keadilan Allah. Namun pada saat yang bersamaan juga cinta kasih Tuhan yang besar. Baik rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan dari pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, puji Tuhan.